Akibat membakar sampah di ladang kering, sebuah lokasi panglong atau pengolahan kayu di Kasemen Kota Serang, Banten ludes terbakar. Sementara 15 hektar lahan sawit di lahan gambut milik warga di Asahan, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran terjadi di tempat pengolahan kayu di Kasemen, Kota Serang, Banten pada Kamis sore. Api membesar karena banyak barang yang mudah terbakar termasuk tumpukan ilalang yang kering. Beruntung, petugas pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi sehingga api tidak terus merambat ke tempat lain. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Serang, diduga penyebab kebakaran adanya ulah warga yang membakar sampah di dekat lokasi panglong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas mengimbau kepada masyarakat pada musim kemarau saat ini untuk tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, sedikitnya 15 hektare lahan sawit di lahan gambut milik warga di Desa Silomlom, Asahan, Sumatera Utara terbakar Rabu malam hingga Kamis pagi. Keringnya lahan gambut dan sulitnya akses jalan menyebabkan api sulit dipadamkan oleh warga dan petugas pemadam kebakaran. Agar api tidak menyambar luas, petugas membuat kanal dengan menggunakan alat berat di sekitar lokasi kebakaran. Dari wilayah Kabupaten Serang, Banten, sebuah bengkel mobil terbakar diduga akibat percikan api saat melakukan pengelasan mobil pada Kamis. Api cepat membesar akibat tidak tersedianya alat pemadam serta jauhnya sumber air di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan membawa 2 unit kendaraan pemadam berhasil menjinakkan api. Namun seluruh area bengkel termasuk kondisi keempat mobil yang ada di bengkel ludes tidak terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat insiden ini pemilik bengkel menanggung kerugian ratusan juta rupiah karena ikut menanggung 4 mobil yang ikut terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia. Musim kemarau membuat sejumlah warga Situbondo dan Ponorogo mengalami krisis air bersih. Kedatangan bantuan air bersih dari polisi pun langsung diserbu warga. Di Surabaya, sejumlah lahan pertanian sulit ditanami akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Koordinator Prakirawan Cuaca BMKG Tanjung Perak Surabaya memprediksi musim hujan baru akan datang pada akhir November atau awal Desember tahun ini. Sejumlah warga Dusun Randu di Pegunungan Sumber Kolak, Panarukan, Jawa Timur langsung menyerbu air bersih dari 1 unit water cannon yang diterjunkan polisi dari Mako Polres Situbondo Kamis pagi. Dalam 1 jam, air bersih dari water cannon pun ludes diserbu warga. Polisi akhirnya mengirim 1 tangki milik PDAM untuk menambah pasokan air bagi warga. Sejak 2 bulan terakhir, 3 kecamatan di Situbondo mengalami krisis air bersih, yaitu Arjasa, Melandingan, dan Panarukan. Pembagian air bersih oleh kepolisian sektor Ponorogo di 3 kecamatan di Ponorogo, Jawa Timur juga diserbu warga Kamis siang. Warga yang mendengar polisi akan datang dengan 20 kendaraan tangki langsung antri, sembari membawa barang apapun yang bisa digunakan untuk menampung air, karena krisis air bersih sudah terjadi lebih dari sebulan. Selama ini para warga mengandalkan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci dari sungai yang bercampur dengan kotoran. Adapun untuk keperluan memasak dan minum, mereka harus membeli air isi ulang. Sementara itu di Kabupaten Puncak, Papua, setelah 6 warga meninggal akibat cuaca ekstrim, bantuan dari Kepala Polri dan Kepala Polda tiba pada Kamis 3 Agustus. Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik menyebut sekitar 10.000 warganya terkena dampak bencana kekeringan yang terjadi. Kekeringan yang merupakan siklus tahunan ini terjadi sejak Mei lalu. Sebagian warga telah mengungsi ke Sinak, Ilaga. Di Surabaya, Jawa Timur, musim kemarau dan fenomena El Nino membuat lahan pertanian kering dan pecah-pecah hingga sulit ditanami. Kamis siang, sejumlah petani tampak hanya mengolah lahan menunggu musim hujan tiba. Sejumlah petani mengaku cuaca ekstrim dengan terik matahari pada siang hari dan dingin pada pagi hari membuat pertumbuhan tanaman sangat buruk.
Koordinator Prakirawan Cuaca BMKG Tanjung Perak Surabaya memprediksi musim hujan baru akan datang pada akhir November atau awal Desember tahun ini. Untuk musim kemarau saat ini lebih cenderung udaranya adalah kering, di mana uap air tidak cukup signifikan di atmosfer. Makanya kenapa tidak terjadi hujan, karena selain musim kemarau juga dibarengi dengan fenomena El Nino yang menyebabkan uap air di atmosfer juga cukup berkurang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanggerang, Banten melakukan mitigasi penanganan dampak fenomena El Nino dengan mendirikan posko siaga di 104 kantor kelurahan yang berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait bersama TNI Polri. Untuk posko siaga berfungsi sebagai bahan bentuk laporan dari masyarakat yang nantinya akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami kondisikan bekerjasama dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan kesiapsiagaan. Masyarakat diminta meningkatkan perlindungan diri, yakni menghemat penggunaan air tanah karena tidak turun hujan, tidak membuang lalu membakar sampah di sembarang tempat, dan memeriksa fasilitas kelistrikan untuk menghindari musibah kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.